setuju kamu menikah dengan Dewi? Dewi lagi, Dewi lagi. Itulah ungkapan dari seorang Gladys yang sepertinya tengah kalah bersaing untuk mendapatkan perhatian dari seorang Rangga. Di sini Rangga sangat terlihat panik saat Gladys mengatakan bahwa Dewi saat ini tengah ditugaskan untuk bertemu dengan Pak Baskoro. Entah karena wartawan di sana cukup banyak atau karena Dewi pergi ke sananya bersama Benny sehingga membuat Rangga buru-buru menyusul mereka dan meninggalkan Gladys yang saat itu masih berada di ruangannya. Benar saja, Dewi yang telah tiba di kantornya Pak Baskoro di sana terlihat sedang mengobrol bersama Benny sambil menunggu untuk bertemu dengan Pak Baskoro. Di sana Benny masih terlihat sangat berharap dengan jawaban dari seorang Dewi. Benny menanyakan apakah tanggapan dari tembakan-tembakan yang ia luncurkan dulu kepada Dewi. Tapi di sini Dewi terlihat enggan membahas soal itu dan akhirnya memberikan jawaban yang mengatakan dia tidak bisa untuk berpacaran dengannya. Tak lama kemudian, Rangga pun datang. Rangga menyuruh Benny untuk segera kembali ke kantor. Tetapi di sini Benny yang masih asik sepertinya tidak mau menuruti apa kata bosnya. Di sini kita lihat Rangga terlihat sangat cemburu melihat Dewi dan Benny terlihat tengah asik mengobrol sebelum ia datang tadi. Tak lama dari itu mereka pun melihat segerombolan wartawan yang tengah diusir oleh satpam kantor tersebut. Alhasil para wartawan itu melihat kehadiran mereka dan mengejar mereka untuk diwawancarai. Karena pada saat ini Rangga dan Dewi tengah menjadi perbincangan hangat dan mendadak viral. Lalu Rangga dan Dewi pun berusaha kabur dari kejaran para wartawan tersebut. Di cerita lain, Maya yang tengah asik bekerja di butik barunya tiba-tiba cukup dibuat penasaran oleh sebuah kado yang dikirimkan atas nama untuk dirinya. Begitu kagetnya Dewi setelah membuka isi kado tersebut, ternyata kado tersebut berisikan boneka yang tidak memiliki kepala alias buntung kepalanya. Saking kagetnya, kado beserta isinya pun terjatuh. Di sini Dewi bingung siapakah orang yang tega melakukan ini kepadanya. Akan tetapi tak cukup di situ, ternyata di dalam kado tersebut terselip sebuah surat kaleng yang membuat dirinya sangat sedih dengan apa yang tertulis dan dialami oleh hidupnya, bahwa dia memang tidak bisa memberikan keturunan untuk Adrian. Di cerita lain, di sini kita diperlihatkan ketegangan di antara Pak Tony dan Pak Bram. Yang kala itu Pak Tony berkunjung ke rumah Pak Bram untuk mengambilkan boneka rindu yang tertinggal di sana. Bermula di saat mereka tengah asik mengobrol, Rindu bocah kecil yang memiliki ingatan yang masih cukup kuat di sana mengatakan kepada Pak Bram, apakah boleh dia tinggal di sana setelah Om Hero dan ibunya menikah. Pak Bram yang belum mengetahui atau belum mendapatkan kabar dari Rangga bahwa Rangga akan menikahi Dewi sontak membuat Pak Bram berkata jujur bahwa Rangga dan Dewi tak akan pernah menikah. Di sana Pak Bram selalu teringat masa-masa dulu yang mana Dewi telah menolaknya secara mentah-mentah karena mungkin Rangga tidak terlihat sukses seperti saat ini. Sehingga semua itu menggores dan membekas di lubuk hati Pak Bram yang paling dalam. Di sini terlihat wajah Pak Bram penuh dengan penolakan. Pak Tony yang melihat wajah Pak Bram agak sedikit masam. Pak Tony juga yang sebenarnya masih bertanya-tanya tentang kebenarannya. Lalu Pak Tony dan Ibu Yona mengeluarkan sebuah handphone yang berisikan video yang di sana Rangga mengatakan bahwa dia akan menjadi ayahnya Rindu dan akan menikahi ibunya. Tetapi tetap Pak Bram tidak akan merestui hubungan Rangga dan Dewi. Kekesalan Pak Bram terhadap semua ini dibawa hingga ke kamar dan diketahui oleh Ibu Inka.
Lalu Ibu Inka di sana mengatakan bahwa Dewi sebenarnya layak untuk Rangga. Dan Ibu Inka mengatakan bahwa Dewi anak yang baik dan yang mengerti, dan di sana Ibu Inka seperti orang yang sangat mengetahui masa lalu Dewi. Di sana Pak Bram cukup kaget bagaimana bisa Ibu Inka mengetahui seluk-beluk tentang Dewi. Pak Bram pun menanyakan apakah Ibu Inka telah mengenal Dewi sebelumnya atau Ibu Inka pernah mengenal orang tua Dewi. Dan ucapan Pak Bram membuat Ibu Inka cukup tersekak. Tetapi Ibu Inka berhasil meyakinkan Pak Bram saat itu bahwa dia pasti akan menemui orang tua Dewi. Pak Bram yang masih sangat kesal yang baru mengetahui bahwa Rangga akan menikahi Dewi, Pak Bram pun menelpon Rangga yang di sana Rangga tengah bersama Dewi dan menyuruh Rangga untuk sekalian membawa Dewi ke rumah mereka. Setiba di rumah Rangga mencoba menjelaskan apa yang telah ia lakukan di depan Rindu saat itu semata hanya ingin menjaga perasaannya. Tetapi di situ Pak Bram yang tidak ingin Rindu selalu menagih apa yang telah Rangga janjikan terhadap ibunya memilih lebih baik menceritakannya saat ini juga. Karena Pak Bram tidak akan pernah setuju bila Rangga benar-benar menikahi Dewi. Di situ Dewi hanya terdiam dan mengingat apa yang telah ia lakukan kepada Rangga dan Pak Bram dulu. Saat dia menolak lamaran Rangga, di sini Dewi sangat sadar diri dan Dewi berjanji pada Pak Bram bahwa mereka tidak akan pernah terjadi hubungan yang spesial terhadap satu sama lain. Dan Dewi juga menjelaskan apa yang dikatakan Rangga kemarin tidaklah serius. Di situ Rangga terlihat sangat berat mengiyakan apa yang Dewi ucapkan kepada ayahnya tersebut. Dan di sana juga Rangga mengatakan bahwa pernikahan mereka harus terjadi walau itu hanya berpura-pura demi menyelamatkan perusahaannya. Dan Pak Bram lagi-lagi menegaskan kepada Rangga dan Dewi bahwa tak akan pernah terjadi pernikahan yang sesungguhnya kepada mereka berdua.